Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, jikalau pada saat ini kami boleh kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati waktu kami ke depannya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memahami, mengerti dan melakukan kebenaran firman ini. Diampuni segala dosa dan kelemahan kami, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saat ini saudara-saudara, kita akan belajar bersama-sama mengenai satu tema, yaitu bukti berbakti kepada Allah. Tema ini dilandasi dari teks Roma 12 ayat 11. Saya akan membacakan untuk saudara semuanya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, menurut konstruksinya, maka kitab Roma ini dibagi menjadi dua bagian. Jadi bagian yang pertama adalah pasal yang ke-1 sampai yang ke-11 ini adalah membahas mengenai doktrin. Kemudian pasal yang ke-12 sampai 16 ini merupakan penerapan-penerapan yang praktis. Prinsipnya adalah sebagai orang yang telah dibenarkan melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka setiap orang yang dibenarkan itu supaya mengamalkan imannya dalam berbagai lingkungan. Dalam konteks ini, Rasul Paulus memberikan surat ini kepada jemaat di Roma, yaitu konteks lingkungannya itu berarti adalah supaya mereka itu mengamalkan imannya di lingkungan gereja Roma, lalu juga sebagai rakyat yang ada di bawah otoritas pemerintah, dan sebagai bagian dari masyarakat. Saudara-saudara, ada dasar dalam mengamalkan iman ini, yaitu tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Dasarnya, di saat mereka mengamalkan iman mereka di berbagai lingkungan, supaya mereka menjadi persembahan yang hidup. Kata karena itu di Roma 12 ayat 1 ini adalah kata transisi antara doktrin dan juga penerapan, antara doktrin ke penerapan. Maknanya adalah sebagai orang yang sudah menerima pembenaran dari Allah, yang dibenarkan hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang-orang yang dibenarkan ini dituntut untuk mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Allah. Persembahan yang dimaksud adalah tidak hanya sekali. Dalam teks ini ditulis dalam bahasa Yunani itu mempunyai makna supaya mempersembahkan itu dengan terus-menerus, tidak berhenti. Inilah yang dimaksud sebagai persembahan yang hidup, berarti sampai seumur hidup. Ayat 11 adalah pesan saudara-saudara untuk diterapkan kepada seseorang yang oleh karena iman dia dibenarkan. Dengan dasar inilah, dengan dasar Roma 12 ayat 11 inilah, maka saat ini kita akan bersama-sama belajar bahwa pada saat kita berbakti sungguh-sungguh kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, diperlukan dua bukti. Yang pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Maknanya dalam poin yang pertama ini adalah supaya adanya ketekunan yang penuh dengan antusias yang didasari dengan niat yang baik. Dalam ayat sebelumnya itu menyatakan bahwa semua umat yang dibenarkan itu adalah anggota dari tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Bahwa dalam satu tubuh Kristus itu mempunyai banyak anggota, dan semua anggota itu tentunya mempunyai tugas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Setiap anggota tubuh ini mempunyai setiap fungsi masing-masing, saudara-saudara, seperti anggota tubuh kita. Jadi di saat salah satu dari anggota tubuh itu kerajinannya kendor dan menjadikan malas, maka akan berdampak kepada kelangsungan tugas yang akan dilakukan oleh seluruh anggota tubuh tersebut. Misalnya, contohnya demikian, jikalau tangan itu malas dalam mengerjakan sesuatu, maka saat dikerjakan oleh kaki mungkin bisa, tetapi tidak akan maksimal. Tidak akan sesuai dengan, karena apa? Karena tidak sesuai dengan fungsinya. Kemudian andaikan mulut itu malas di dalam mengunyah makanan, maka juga akan menyusahkan organ-organ tubuh yang ada di dalam untuk mengelola makanan ini. Pada akibatnya apa yang terjadi? Di saat mulut ini malas di dalam mengolah makanan, akan mengakibatkan luka. Karena
makanan tidak dikunyah tetapi langsung ditelan. Ini akan merugikan anggota tubuh yang lain, saudara-saudara, sehingga menyusahkan semuanya. Oleh karena itu, saat tubuh itu sakit akibat ada anggota tubuh yang malas, maka akan mempengaruhi organ-organ yang lainnya, sehingga apa yang seharusnya bisa dikerjakan dengan cepat akan ada keterlambatan. Marilah kita sebagai anggota tubuh Kristus, di poin yang pertama ini, bukti kita berbakti kepada Allah adalah mempunyai tekad bersama untuk taat kepada pimpinan kepala tubuh kita, yaitu Yesus Kristus, dengan mengatakan kepada diri sendiri, janganlah hendaknya kerajinan saya ini kendur, sehingga tercipta kerjasama yang indah dalam mencapai tujuan yang bersama, yaitu melaksanakan visi gereja bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara-saudara, pada saat kita melaksanakan fungsi anggota tubuh kita dengan baik, tentu pastilah akan membawa dampak yang baik juga bagi seluruh tubuh dan diri kita pribadi juga. Dampak yang baik atau manfaat kepada diri pribadi adalah kita semakin terampil di dalam bidang yang dipercayakan kepada kita. Di saat kita bertanggung jawab akan fungsi kita, maka kita nanti akan semakin terampil dan terampil. Bermanfaat bagi pelayanan kita, bagi anggota tubuh, semua anggota tubuh, dan bermanfaat juga bagi diri kita sendiri untuk kita terampil dengan kita terus bertanggung jawab sesuai dengan fungsi kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, bukti bakti kita kepada Allah di saat kita sebagai orang yang dibenarkan itu menjadi persembahan yang hidup adalah layanilah Tuhan. Kata layanilah ini di dalam bahasa Yunani itu ditulis kata kerja bentuknya jamak. Kalau jamak itu berarti lebih dari satu, yang artinya adalah supaya kamu atau supaya kita itu semuanya itu melayani Tuhan. Bagaimanakah kita itu melayani Tuhan, saudara-saudara? Caranya adalah dengan menggunakan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Karunia ini didasari oleh apa? Karunia ini didasari oleh anugerah Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang yang telah dibenarkan. Semuanya orang yang telah dibenarkan, tidak ada satupun yang tidak mempunyai karunia. Tuhan tidak juga memberikan karunia yang sama, tetapi berbeda-beda. Kalau kita melihat ayat 6, nanti saudara bisa baca sendiri. Kemudian juga selanjutnya karunia-karunia itu ditulis dari ayat 6 sampai dengan 8. Kemudian dalam teks ini, sebelum kata layanilah Tuhan, maka di situ ditulis diawali dengan biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya adalah supaya mempunyai semangat membara. Dan semangat membara ini adalah dari Roh Kudus. Kemudian kalimat ini ditulis dengan kata kerja aktif. Jadi Roh Kudus senantiasa memberikan semangat membara kepada kita, tetapi kita tidak boleh pasif, saudara-saudara. Tetap diperlukan usaha aktif, sehingga ada peran dorongan dari Roh Kudus, tetapi juga ada usaha dari keaktifan diri kita di dalam menanggapi peran Roh Kudus itu. Jadi pada saat kita itu dibenarkan oleh iman, maka penerapannya sebagai persembahan yang hidup adalah dengan cara kita melayani Tuhan. Setiap orang percaya mempunyai karunia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dari manakah asalnya? Dari Tuhan yang telah mengaruniakannya. Saudara-saudara, kita mempunyai karunia-karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Jadi oleh karena itu tidak ada kalimat saya tidak bisa melayani, saya tak menonton saja. Tetapi kalimatnya di saat orang yang dibenarkan oleh Tuhan semestinya seperti ini. Saya pasti bisa melayani dengan karunia yang saya miliki untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.